Hai, selamat malam semua teman-teman. Saya ingin menyanyikan satu lagu kepada kalian ya, yaitu makna kasih. Apa itu kasih? Kasih kalau menurut versi dunia, menurut dunia atau menurut manusia adalah jika uh, saya dua manusia, dua orang saling mengasihi, aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku berbuat baik sama kamu, kamu berbuat baik sama aku, itu udah saling mengasihi, udah kasih. Itu menurut versi dunia, oke? Okay? Tapi seringkali yang kita jumpai dalam hidup kita ya, kita sering dikecewakan oleh orang. Mengapa sih? Mengapa orang bisa mengecewakan kita? Kalian bisa tahu jawabannya? Karena kasih manusia terbatas ya, mengenal syarat yang ada banyak masalah ya dalam percintaan, dalam keluarga, dalam banyak hal dalam hidup kita. Kita kadang-kadang merasa dikecewakan, jadi kita ingin balas ya. Kita malas, kita sakit hati. Itu karena kasih di dunia ini bukan kasih sejati. Saya mau menyanyikan lagu ini adalah kasih sejati yang tidak ada di dunia ini. Tidak ada dalam siapapun, ya hanya ada dalam Yesus Kristus. Ya. Tuhan menyatakan kasih sejati kepada kita. Dan inilah kasih sejati yang kita bisa dapatkan. Oh, pengertian makna kasih sejati, semoga kalian bisa menyingkapinya ya. Kasih itu sabar murah hati, tidak cemburu, tidak sombong dan tidak berbuat hal yang tidak sopan, tak mencari keuntungan, tak suka marah, tak hitung salah orang lain, hanya suka pada kebenaran. Kasih menutupi dan percaya, berpengharapan, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tak kesudahan. Okey, biarpun bagaimana kondisi kita, bagaimana rupa kita baik atau buruk, kita kaya atau miskin, kita dengan latar belakang yang kayak manapun, Tuhan tetap mengasihi kita, okey? Tuhan tidak pilih-pilih kasih seperti manusia. Kayak saya mengasihi orang yang begini, ya, sama berteman dengan orang yang begini aja, yang sama seleranya, sama hobinya dengan saya, ya, yang sekelas dengan saya. Kalau nggak sekelas di mana? Ya, kalau Tuhan nggak, Tuhan semua orang dikasihinya. Bahkan Tuhan mengasihi kita di saat kita masih berdosa. Itu yang parah. Itu yang tidak bisa kita pahami. Tapi kita bisa mensyukuri. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau menyelamatkan dosa kita di saat kita paling berdosa. Di saat kita masih tinggal dalam dosa, masih hidup melawan Tuhan, tidak mau taat pada kebenaran firman Tuhan, tidak mau taat kepada perintah Tuhan, malah kita melakukan hal yang tidak berkenan di mata Tuhan seringkali. Tapi itu Tuhan tetap mengasihi kita. Dengan kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, dan itu menjadi bukti dengan kalender tahun Masehi ya. Itulah dari tahun kelahiran Yesus kita udah memulai tahun Masehi sampai sekarang. Itu buktinya, oke? Makanya kita rayakan Natal setiap tahun, merayakan kelahiran juru selamat penembus dosa manusia. Dia yang adalah cermin dari Tuhan sendiri. Dia yang adalah Sang Pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi.
Sang pencipta manusia, uh, dia maha mengetahui masa, waktu, pengendali waktu, masa. Dia mengetahui isi hati kita, dia mengetahui pikiran kita, dia mengetahui apa yang kita kehendaki, apa rancangan kita di masa depan, nasib kita di masa depan. Tuhan Yesus mengetahuinya. Makanya kenapa saya mempercayainya sebagai Tuhan, karena dia maha tahu. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Dia mengetahui isi hati kita dan pikiran kita. Melalui percakapannya dengan perempuan Samaria, ya, aku baca ayat itu, aku mengetahui, Yesus mengetahui apa yang perempuan itu buat, ya kan? Dalam perumpamaan itu kan, perempuan Samaria itu udah punya 5 cowoknya, tapi bukan suaminya. Gak tahu apa yang terjadi, Tuhan Yesus mengetahuinya. Makanya perempuan itu pun akhirnya bertobat dan menerima Yesus gitu. Terus dia penuh sukacita. Dan satu lagi yang saya mau katakan kepada kalian, Yesus itu sumber damai sejahtera, oke? Kalian hanya akan menemukan damai sementara di bumi ini, ya, di dunia ini, sementara aja. Damainya berdasarkan kondisi, ya, kondisi aman, tidak ada perang, tidak ada demo, makanya damai. Kayak sekarang ini damai. Nggak ada virus COVID-19, tapi tinggal di rumah, damai nggak? Damai kan? Jaga jarak dengan keluarga, kalian bisa nonton sendiri, main Facebookan sendiri, YouTube sendiri, aman kan? Tapi itu bukan damai sejahtera, ya. Tuhan Yesus menawarkan damai sejahtera di saat Anda mengalami masalah apapun dalam hidup Anda akan tetap merasa damai, karena itu yang ditawarkan oleh Yesus, sang sumber damai sejahtera. Oke? Dan itulah yang saya bilang tadi, makna kasih dalam lagu yang saya nyanyikan. Camkanlah baik-baik, dan suatu hari lagi, suatu hari nanti, semoga kalau Anda masih hidup, kalau Anda beruntung, Anda bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Anda akan mendapatkan damai sejahtera, dan Anda akan dimampukan oleh Yesus dengan kuasa Roh Kudus yang diberikannya ke dalam diri orang yang percaya untuk melawan dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Meskipun kita mengalami masalah dalam hidup kita, kita tetap merasa damai sejahtera. Karena sumbernya itu, ya, Dia itu, Yesus itu yang datang dari surga. Ya, banyak orang nggak percaya sih. Kalau saya percaya, kenapa? Karena saya yakin dia bisa mengetahui masa depan. Dia disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Sebelumnya dia udah bilang, sebelum dia disalibkan, dia udah bilang dia akan disalibkan, dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia udah bilang. Terus murid dia yang menyangkal dia, namanya Petrus, menyangkal dia 3 kali. Udah diperingatkan oleh Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkalku 3 kali. Itu sebelum kejadiannya terjadi, kan? Sebelum kejadiannya terjadi, udah dibilangkannya. Dan ternyata hal itu terjadi. Itu membuktikan Yesus bukan manusia biasa, bukan. Nggak ada manusia yang kayak gitu, bisa mengetahui isi hati orang. Apa yang orang pikirkan, Yesus bisa mengetahui. Jadi, saya percaya, yakin dia bukan manusia, oke? Kalau dia manusia, dia pasti dia bisa menjadi juru selamat bagi manusia, ya kan?
Dan semoga Anda menyikapinya, oke? Anda mencari kasih sejati, Anda kenal Yesus dulu ya. Melalui Yesus Anda mengenal Tuhan kita. Si Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana. Kita tidak bisa mengenal Tuhan pencipta kita kalau tidak melalui Yesus. Kita tidak bisa mengenal, oke? Ya, saya mau bilang kesaksian sebelum saya tidur ya. Berkat saya percaya kepada Tuhan Yesus dan keluarga saya juga percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Saya tidak pernah diganggu oleh hantu saat tinggal di rumah hantu dulu di Jalan Espaman. Ini kesaksian saya. Waktu kecil saya tidur di sendiri. Saya takut hantu karena saya menonton film hantu dan terobsesi jika malam hari hantu pasti datang. Di tempat gelap sendiri pasti datang. Saya menjadi takut karena setiap malam sebelum tidur saya berdoa minta pertolongan Tuhan, dan kemudian ayah saya membimbing saya dalam doa, minta perlindungan dari Tuhan. Terus lampu kamar saya dimatikan, pintunya ditutup. Ayah saya sama ibu saya di kamar sebelah. Okay? Jadi kalau saya mau diganggu oleh hantu penghuni Jalan Espaman itu, rumah saya itu, bisa saja. Tapi kenapa saya tak pernah diganggu? Sekalipun satu gangguan pun tidak pernah. Karena saya dijaga oleh Yesus, yang adalah tuannya para malaikat, para setan-setan. Ya, Yesus adalah Tuhan dan Tuhan mereka. Mereka mengetahuinya itu. Makanya saya tetap aja jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen saya bisa beroleh damai sejahtera. Saya bisa mengetahui apa itu dosa, bagaimana caranya lepas dari kecanduan dosa, khususnya kecanduan saya, kecanduan pornografi. Sekarang saya udah beransur-ansur pulih, tidak lagi kecanduan di dalam pornografi. Saya udah hampir lepas sepenuhnya ya dari kecanduan pornografi yang saya alami bertahun-tahun. Itu pun berkat Tuhan Yesus juga ya. Saya banyak baca Alkitab di YouTube, Alkitab online. Banyak saya membaca khotbah rohani, renungan rohani. Makanya menguatkan iman saya lagi untuk tidak berbalik kepada dosa saya yang lama lagi. Itulah dia, kasih sejati dari Tuhan. Menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga Anda bisa kenal Dia dan percaya padanya. Tak ada yakin. Jika Anda sudah percaya kepadanya, Anda sudah mengalami pengalaman hidup dengannya. Anda pasti tahu siapa Dia nanti sebenarnya. Pasti.